Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk melihat video ini sebentar ya. Mari kita saksikan. Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Aduh, gue ini jenderal ini, legend. Jelek-jelek gini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Oke teman-teman, itu video pendek ya. Jadi di mana seorang Bapak Prabowo yang pensiunan tentara, jenderal itu sangat gusar karena akses untuk mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan kredit dari pihak perbankan itu sangat sulit sekali. Kenapa itu bisa sangat sulit? Nah, ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman ya, buat nambah wawasannya teman-teman. Jadi begini, di perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan ya, saya ambil contoh saja di perusahaan leasing karena saya sendiri latar belakang dulunya adalah bekas pegawai leasing ya teman-teman, di bagian legal litigasi, bagian hukumnya. Jadi ada kategori siapa saja atau profesi-profesi apa saja yang bisa untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi yang profesi-profesi yang sangat mudah untuk mendapatkan pembiayaannya seperti pegawai negeri ya, seperti guru atau dokter atau karyawan swasta yang pekerjaannya sudah jelas, yang sudah pegawai tetap. Mereka ini teman-teman, atau yang punya bisnis ya, mereka ini sangat gampang untuk mendapatkan fasilitas kredit. Tapi beda, ada juga profesi-profesi yang lampu merah ya. Lampu merah dalam artian yang sangat hati-hati oleh pihak pembiayaan ya, pihak bank atau pihak leasing ya. Seperti polisi, juga ada tentara, dan juga ada pengacara. Ini ketiga profesi ini adalah profesi yang merah ya, garis merah untuk mendapatkan kredit. Karena apa gini? Saya punya pengalaman teman-teman, tapi ini kita bicara bukan secara umum ya, ini oknum. Gara-gara oknum akhirnya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi seperti ini, ada sebuah kasus. Seorang anggota polisi, oknum polisi ini dia mempunyai kredit teman-teman. Ketika sudah macet dan hendak ditagih, si oknum polisi ini keberatan. Bahkan ada kesan melakukan intimidasi kepada bagian penagihan ya. Apalagi kalau sudah memakai pakaian dinas, debt collector tuh tidak akan bakalan berani untuk misalkan di jalan mengeksekusi kendaraan tersebut. Pasti nggak akan berani. Oleh karena itu, profesi polisi itu sangat rentan dalam bisnis dari leasing. Walaupun sebenarnya kalau dari pihak leasing sendiri ada oknum polisi seperti itu, bisa melakukan upaya-upaya hukum tertentu melalui instansi agar kendaraan itu bisa mereka eksekusi atau mereka ambil ya. Sebenarnya ada, cuman terkadang daripada ribet, daripada repot seperti itu, akhirnya ya sudah di-cut aja untuk profesi polisi, tidak akan dikasih kredit. Begitu juga dengan tentara, sama seperti polisi.
bisa jadi oknum-oknum tentara itu, apalagi kalau sudah berpakaian dinas, debt collector nggak akan berani dekat-dekat sama oknum seperti itu. Dan sekali lagi, sebenarnya sudah ada mekanisme untuk melaporkan oknum tersebut, tetapi yaitu kembali lagi leasing itu tidak mau ribet. Daripada seperti itu, mending nggak usah diambil debitur-debitur seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengacara. Kalau pengacara teman-teman, mereka adalah profesi yang sangat tidak disukai oleh pihak leasing ya. Karena apa? Bukan dengan seragam, bukan dengan intimidasi yang mereka lakukan, tapi pengacara ini mereka adalah orang-orang yang mengetahui hukum dan mempunyai celah-celah, apalagi yang punya celah-celah hukum ya. Jadi dari pihak leasing pun, dari penagihan ataupun dari debt collector pun terkadang untuk menagih atau untuk mengeksekusi dari pihak lawyer ini pasti akan kesusahan. Kesusahan pertama karena kalau beradu argumentasi pasti mereka kalah. Karena lawyer-lawyer yang paham hukum pasti akan menang berdebat dengan mereka. Jangankan dengan debt collector, dengan pihak leasing, terkadang dengan pihak pengadilan pun pada saat melakukan eksekusi itu tidak bisa. Karena apa? Karena mereka ini tahu celah-celahnya, tahu celah-celah, sekecil apapun mereka tahu. Dan pengalaman saya pernah bekerja di perusahaan leasing di bagian legal litigasinya ya. Jadi saya itu tahu, paham sekali sampai celah sekecil apapun agar seorang lawyer atau hukum itu bisa memberikan celah atau jalan agar kendaraan atau hutang tersebut tidak terbayarkan. Saya tahu itu. Oleh karena itu, dengan kualifikasi seorang lawyer yang paham dengan aturan hukum atau bisa bermain di celah-celahnya ya, itu pastinya akan merugikan pihak leasing ketika terjadi kredit macet. Karena apa? Karena yang pasti kendaraan atau objek itu tidak akan bisa dieksekusi. Oleh karena itu, ya balik lagi. Daripada leasing itu ribet teman-teman, akhirnya sudahlah nggak usah kalau untuk lawyer. Jadi itu ya teman-teman. Ada polisi, ada tentara, dan juga ada pengacara. Itu adalah profesi-profesi yang sangat dijauhi oleh pihak leasing untuk diberikan kredit. Karena ya seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan teman-teman sendiri bisa mendapatkan wawasan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih.